Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi, Mama Kepsel. Bagaimana kabar hari ini? Sangat baik, Ibu. Biasa, Ibu. Sehat kok. Saya minta maaf, Ibu, sedikit kurang enak badan. Makanya saya pakai jaket. Iya, memang udara sekarang kurang baik, jadi Ibu harus jaga kesehatan. Kasihan kalau Ibu sakit nanti anak-anak di kelas kayak Siap. Ibu Vivi sesuai dengan rapat minggu lalu bahwa minggu ini kita akan melakukan observasi. Ibu juga sudah lihat jadwal yang ditempel di papan pengumuman ya. Dan ini hari Ibu punya jadwal. Sebelum kita masuk ke kelas untuk observasi, kita bincang-bincang sedikit dulu terkait ini. Ibu punya saya mau tahu dulu Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa? Terima kasih, Ibu. Hari ini saya kebetulan mengajar di kelas 7A. Oh, Ibu mengajar di kelas 7 hari ini ya? 7A. Jadi tujuan pembelajaran hari ini saya ingin peserta didik saya bisa menemukan unsur-unsur berita 5W tambah 1 dan teks berita. Bagus sekali Ibu. Kira-kira strategi apa yang Ibu pakai di kelas sebentar? Oke. Strateginya saya pakai sebentar berupa diskusi dengan beberapa teks yang berbeda. Ada teks yang saya pakai yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Begitu. Jadi mereka setelah baca teks, mereka tahu oh teks ini tidak lengkapnya ada dua unsur apa yang tidak lengkap. Oh, berarti ada dua berita yang disajikan, lengkap dan tidak ya Ibu ya. Oke baik. Kira-kira alat dan media pembelajaran yang digunakan apa? Kalau alat ya sebentar, saya sering menggunakan PowerPoint, ada juga Canva Ibu. Karena anak-anakku lebih tertarik ke Canva Ibu. Oh, karena gambar-gambar sehingga mereka senang ya mengikuti pembelajaran. Dan berita yang saya hadirkan sebentar kalau di video, saya memberikan video teks awal perangsangnya mereka sebentar saya buat dengan video. Terus ada teks juga dalam bentuk tulisan tapi ada tanpa di Canva biar mereka lebih tertarik dengan gambar-gambar. Terus ada video yang disajikan terkait dengan berita harus Ibu supaya mereka tahu oh ini unsur ini seperti itu baru mereka menemukan. Yang berikut terkait dengan asesmen dan cara penggunaannya nanti bagaimana? Ya, terima kasih Ibu. Kalau asesmen sebelum memasuki pembelajaran di teks berita Ibu saya biasanya memberi mereka tes awal pembelajaran supaya tahu oh anak ini sudah mampu karena pengalaman belajar mereka dari SD, ada pengalaman belajar mereka di rumah, mereka tahu, ada mereka sudah membaca sebelumnya. Dan setelah saat itu baru saya tambahkan mereka berdasarkan kemampuan itu, dan asesmen berikutnya adalah asesmen formatif. Tapi hari ini saya belum buat sumatif karena saya belum yakin selesai atau tidak. Oh begitu ya, kita lihat nanti bagaimana kemampuan anak di kelas pada saat kita observasi kelas nanti ya Ibu. Harapannya semoga anak-anak terlibat aktif sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu hari ini dapat tercapai. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, mungkin itu saja. Selanjutnya kita langsung observasi Ibu ya. Oke, siap ini. 3. Baik Ibu, mari silakan dulu. Terima kasih Ibu. Ibu rasa bagaimana hari ini? Lega ya? Lega Ibu, lega. Persiapannya juga karena dengan situasi badan yang kurang enak Ibu, jadi persiapannya juga pas-pasan, tapi saya berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran saya. Tadi saya lihat semua siswa aktif Ibu, apalagi gambar dan video yang Ibu tampilkan tadi, anak-anak sangat tertarik dan antusias untuk mendengar berita maupun jawab pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Kira-kira setelah observasi yang sudah dilakukan ini, Ibu merasa tingkat keberhasilannya sejauh mana? Kalau dari saya Ibu, tingkat keberhasilan saya tadi mungkin kalau dinilai
diberi nilai pembelajaran saya tadi mungkin 88 paling tidak atau 90 ibu. Karena saya lihat mereka bekerja tadi menemukan hampir benar, semua rata-rata benar, tapi ada beberapa juga yang bukan mereka tadi kurang jelas atau kurang paham bacaan, isi bacaannya saja. Misalnya pertanyaan ketiga how, bagaimana, itu tuh yang mereka masih bingung dengan jawaban why, mengapa. Oh begitu. Tapi dari observasi tadi saya lihat sangat luar biasa, setiap kelompok itu berpartisipasi aktif. Cuma ada beberapa siswa yang seperti Ibu jelaskan tadi, yang berikut Ibu, kira-kira kesulitan Ibu dalam melihat proses pembelajaran tadi itu kira-kira yang sudah Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu. Yang pertama itu mungkin saya mengerti mereka anak desa Ibu, kami anak kampung, jadi membaca itu mereka jarang sekali membaca, sehingga ada kata-kata yang di dalam video atau di dalam teks yang seharusnya mereka bisa mudah untuk menangkap, oh ini unsur bagaimana, ini unsur mengapa. Jadi mereka sendiri tuh merasa sulit dengan hal tersebut, dan itu mungkin kosakata itu yang saya rasa masih lemah sekali. Perbendaharaan katanya mereka tuh kurang sekali. Berarti ada anak-anak yang belum bisa mengidentifikasi 5 W dan 1 itu. Iya. Berarti harus perbanyak. Perbandaran katanya harus banyak. Oke Ibu. Kira-kira Ibu kreatif apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar? Saya berharap saya akan berkolaborasi dengan pustakawati. Mungkin ada waktu-waktu senggang, misalnya dulu ada yang tidak hadir dalam proses pembelajaran, saya pastikan anak-anak ini untuk aktif berkunjung ke perpustakaan dan membaca apa saja yang mereka suka dari perpustakaan, sehingga bisa mampu menambah perbendaharaan mereka. Sangat luar biasa Ibu dengan bekerja sama dengan perpustakaan. Mereka bisa mengunjungi, ambil buku bacaan sehingga bisa menambah kosakata mereka. Kira-kira dari observasi tadi, apakah Ibu memberikan tugas kepada anak-anak? Ya, sempat Ibu saya memberikan mereka tugas untuk menonton berita, terus mereka menemukan berita apa di bawah kita masuk ke halaman dari berita yang mereka tonton. Baik Ibu. Dengan pembelajaran tadi di kelas, dengan tugas-tugas yang Ibu berikan, harapannya semoga anak-anak itu bisa mengidentifikasi karena satu hal, mereka juga pinjam buku di perpustakaan untuk menambah kosakata mereka. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa anak-anak ini dari desa, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan bersaing dengan anak-anak. Baik Ibu, terima kasih banyak hari ini. Sekarang saya cukup ya Ibu. Semoga kedepannya pembelajaran semakin menyenangkan, anak-anak juga semakin lebih baik lagi dari